Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Didi Wahyudin, guru SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya bab 13, yaitu tentang Al-Khulafaur Rashidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kegiatan pendahuluan, marilah kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Yang ketiga, karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi Muhammad pertama kali hijrah bersama siapa? Yaitu bersama Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat beliau yang menjadi tokoh Khulafaur Rasyidin. Kegiatan pendahuluan yang kedua yaitu adanya motivasi. Dengan kita mempelajari sejarah, semoga kita dapat memperkaya dan menambah hasanah pengetahuan pembelajaran sejarah dan kebudayaan dunia. Dan pada akhirnya, kalian bisa mencontoh sikap dan sifat masing-masing khalifah. Pertama, sebagai seorang peserta didik, kalian haruslah senantiasa memenuhi kewajiban sebagai seorang pelajar, seperti bekerja keras dalam meraih impian atau cita-cita. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita senantiasa bersifat baik terhadap sesama dan saling menolong satu sama lain. Kita juga bisa mencontoh sifat-sifat para Khulafaur Rasyidin ketika mereka menjadi seorang pemimpin, yakni mereka berlaku adil, tegas, bijaksana, jujur, dermawan, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin ini, kita harus memahami kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini. Pada kompetensi dasar 1, menghayati perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaiannya menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidun. Tujuan pembelajarannya melalui proses pembelajaran dan perenungan, siswa mampu membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada KD2, meneladani perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin. Indikator pencapaiannya mengidentifikasi sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menerapkan nilai-nilai mulia terhadap sesama yang dicontohkan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu tentang KD3 dan KD4. KD3 tentang pengetahuan dan KD4 tentang keterampilan. Pada KD3, memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Indikator pencapaiannya menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Pada KD4,
menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidun. Indikator pencapaiannya menunjukkan contoh sikap terpuji, menampilkan contoh sikap terpuji, menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji, dan terakhir menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajarannya menunjukkan contoh sikap terpuji, menampilkan contoh sikap terpuji, menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji, dan terakhir menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kegiatan inti kita akan membicarakan tentang apa? Tentang Khulafaur Rasyidin. Ada 4 tokoh utama. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar ibn Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yuk kita simak bersama. Sebelum mempelajari atau menjelaskan keempat tokoh tersebut, ada baiknya kita mengupas apa sih pengertian Khulafaur Rasyidun. Al-Khulafaur Rasyidun atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan yang kedua dari kata Ar-Rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bicara masalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa kita ambil, beliau adalah seorang yang rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah. Orangnya dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Khalifah Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy
dari suku Bani Adi. Salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memiliki keteladanan yang patut kita teladani. Apa saja itu? Yang pertama, beliau adalah seorang yang pemberani, berkarakter kuat, memiliki rasa tanggung jawab, pandai dan berpengetahuan, tegas, sederhana, adil, toleran, jujur, dan bijaksana. Ada beberapa prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia sebagian Persia dari Kekaisaran Sassanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun Hijriah. Salah satu prestasi terpentingnya adalah mendirikan Diwan untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana dan penyerahan hibah sesuai yang diutamakan. Selanjutnya, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasib Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sedang nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman, Affan, adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Periode pertama kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Namun, pada periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika
Khalifah Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas dakwah Islam. Yang kedua, mengganti gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Yang ketiga, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar. Yang keempat, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Selanjutnya, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, dan yang terakhir adalah membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Keteladanan karakter dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang patut kita teladani, yang pertama adalah kedermawanan, yang kedua keadilan, yang ketiga kesederhanaan. Dan Utsman bin Affan ini adalah seorang diplomat ulung. Dan yang terakhir adalah sikap kejujuran Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itulah beberapa karakter keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terakhir, Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim, beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini dikotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Khalifah Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Mulzam. Keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib yang bisa kita teladani, yang pertama adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang cerdas dan pandai. Beliau pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Walaupun hanya memerintah dalam 6 tahun, tapi Ali bin Abi Thalib juga memiliki prestasi dalam masa pemerintahannya. Yang pertama, dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India.
Yang kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Yang ketiga, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membangun kota Kuffah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Terakhir, sampailah kita pada bagian kesimpulan. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari keempat khalifah atau biasa disebut dengan sebutan Al-Khulafaur Rasyidun, kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, kata Al-Khulafaur Rasyidun artinya adalah pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, yang termasuk Khulafaur Rasyidun ada 4 orang, ada 4 tokoh. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan yang ketiga, secara umum sifat yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidun antara lain yang pertama amanah, yang kedua istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Secara khusus, kesimpulan terakhir, sifat-sifat Khulafaur Rasyidun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. Khalifah Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas. Ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Itulah kesimpulan yang dapat diambil pada pemaparan materi bab 13 tentang Khulafaur Rasyidin. Demikian pemaparan Pak Didi, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan semoga bisa dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, ada mutiara nasihat yang dikutip dari buku siswa di bagian terakhir. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Oleh karenanya, dalam menuntut ilmu, perlu namanya usaha. Perlu yang namanya usaha ketika kita mencari ilmu. Jangan pernah merasa saya ini orang bodoh, saya ini orang yang tidak bisa apa-apa. Yakinlah, Allah akan memberikan kita ilmu, maka kejarlah, maka tanyakanlah, maka melangkahlah. Demikian, sekian terima kasih dari Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.